terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, pandemi COVID-19 dinilai telah memukul banyak industri dalam negeri akibat pemberlakuan PSBB di sejumlah daerah. Namun demikian masih ada potensi dan peluang usaha yang masih tetap bertahan. Salah satunya adalah bisnis startup kesehatan. Pandemi COVID-19 dinilai telah memukul banyak industri dalam negeri akibat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Namun demikian masih ada potensi dan peluang usaha yang justru masih tetap bertahan. Salah satunya ialah bisnis startup kesehatan atau telemedis. Seperti diketahui, keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di masa pandemi membuat layanan pengobatan secara virtual mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana peluang bisnis kesehatan berkembang sangat pesat saat masyarakat tengah menjalani situasi new normal. Sementara itu, firma konsultasi dan riset bisnis menyebut pandemi akan menjadi akselerator revolusi di dunia kesehatan melalui telemedis. Hal tersebut serupa dengan arahan work from home dan belajar secara online yang membuat konsumen dipaksa mengadopsi gaya berobat secara virtual. Adapun berdasarkan riset 30 Consumer Behavior Shift, Inventure Indonesia menyebut perubahan perilaku konsumen ini dapat berpeluang melahirkan unicorn baru di Indonesia. Bahkan persaingan untuk menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar akan semakin ketat. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, untuk membahas tema kami di paruh kedua di Market Review mengenai geliat startup aplikasi kesehatan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom, founder dan CEO ProSehat. Ada Dr. Gregorius Bimantoro atau saya panggilnya Dr. Bima aja. Selamat pagi, Dr. Bima. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Dok, di Market Review. Baik, Dokter, kita sudah live. Dan kita kemudian ingin lebih mengenal mengenai ProSehat. Seperti apa ProSehat ini sebagai salah satu health tech yang ada di Indonesia? Oke, baik. ProSehat ini adalah virtual care assistant ya. Jadi kita fokus kepada bagaimana memberikan akses layanan kesehatan untuk keluarga Indonesia menggunakan telekonsultasi sampai layanan on demand. Jadi dokternya datang ke lokasi, perawatnya datang ke lokasi untuk memberikan layanan. Jadi kami memberikan satu kesatuan virtual care ini untuk memudahkan akses kesehatan layanan ke masyarakat. Nah, kami bekerja sama dengan 250 mitra di 25 kota untuk memberikan layanan kesehatan tadi, dan kami sudah ada kerjasama dengan puluhan rumah sakit saat ini mengimplementasikan sistem telekonsultasi dan online appointment untuk mereka pakai. Nah, kelebihannya ProSehat ini bukan hanya berjalan di atas aplikasi ProSehat sendiri. Jadi kami juga punya WhatsApp chatbot yang kemudian ini dipergunakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI, kami bekerjasama dengan Kemenkes lewat aplikasi Sehatpedia, kami bekerjasama dengan Kominfo lewat aplikasi Peduli Lindungi. Jadi aksesnya kita benar-benar buka seperti itu. Dan ini menjadi one-stop platform lah, health tech yang kemudian bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, ya. Dok, ide awalnya kenapa kemudian ProSehat ini didirikanlah oleh Anda dan juga teman-teman, seperti apa? Ya, jadi co-foundernya saya dan Dr. Agnes, kami mengembangkan aplikasi ProSehat ini karena memang concern terkait dengan akses kesehatan tadi ya. Jadi pertama kita melihat jumlah dokter itu sangat terbatas di Indonesia. Hanya 4 dari 1.000. Jadi angkanya sangat kecil. Angkanya lebih kecil lagi dari itu. Jadi tidak mencapai angka 1 dari 1.000, hanya 1/4 dari 1.000, maaf tadi angkanya ya. Sehingga kita membutuhkan cara supaya akses kesehatan ini lebih mudah dilakukan. Nah, yang kedua, pelayanan kesehatan itu tidak bisa hanya berbasis kepada video atau call, teks ya. Itu satu cara. Untuk promotif preventif, untuk komunikasi informasi itu bisa. Tapi ketika kita sudah melakukan kebutuhan layanan, itu harus ada cara supaya layanannya bisa datang. Ya, karena tidak semua orang bisa datang ke pelayanan kesehatan. Dan terbukti di masa pandemi ini ya, kebutuhan untuk imunisasi, kebutuhan untuk vaksinasi, itu menjadi satu yang memang paling banyak request-nya. Selain ya pemeriksaan kesehatan lainnya yang saat ini juga dibutuhkan oleh masyarakat.
Oke, pada saat awal mula mendirikan ProSehat sendiri, dokter, waktu itu pengalamannya seperti apa? Ini kan berarti adalah IT based company lah ya, startup digital yang kemudian concernnya adalah di sektor kesehatan. Sementara Anda sendiri latar belakangnya adalah kesehatan ataupun dokter, which is ini agak terlalu jauh lah dari IT dan lain sebagainya. Challenge-nya waktu itu seperti apa? Jadi begini, kebetulan saya sendiri itu tertarik dengan menjadi dokter, itu karena tertarik dengan teknologi kedokteran. Itu mungkin agak sedikit berbeda ya dari teman-teman, karena kebanyakan terbayang mau jadi dokter itu menjadi dokter praktek, ya untuk membantu orang, apa segala macam. Saya mau membantu orang, tapi di awal itu memang kepingin supaya teknologi bisa membantu masyarakat lebih banyak. Nah kebetulan dengan di kedokteran ya saya bertemu dengan banyak rekan sejawat kan, yang akhirnya kita sama-sama bisa meng-create solusi ini. Jadi tantangannya sebenarnya di awal itu bukan terkait dengan teknologi atau terkait dengan IT-nya ya, tapi justru mindset dari pelayanan kesehatan itu sendiri yang belum digital. Itu basicnya tuh yang menjadi tantangan kami. Dan kita berusaha supaya sampai sekarang kita masih terus mendorong bagaimana digitalisasi kesehatan. Sehingga tadi program-program ProSehat itu yang dilakukan kita tidak berat hanya ke customer ya, consumer saja, tapi kita punya program. Makanya kita namanya Virtual Care Network itu, karena kita punya program untuk digitalisasi kesehatan ke rumah sakit, ke klinik-klinik gitu ya. Oke, tahap penting yang harus dilalui ataupun mungkin harus diperhatikan lah pada saat Anda memulai ProSehat. Waktu itu apa tahap-tahap pentingnya? Jadi kami pada saat awal itu ya untuk terkait dengan ide ya pastinya. Itu pada saat ide kita memang mengembangkan bersama di Founder Institute. Saya waktu itu ikut program Founder Institute yang karena waktu diundang beberapa rekan-rekan tertarik untuk kita kembangkan sini. Terus kemudian kita pertama harus build kira-kira ini bisnisnya nanti akan seperti apa. Karena sebenarnya gini, tahun 2005 itu saya dan rekan-rekan sudah pernah bikin platform portal kesehatan waktu itu, ya kan. Dan sangat susah ketika kita tidak punya konsep bisnisnya di awal. Jadi kita harus bikin dulu. Nah, kami melihat salah satunya adalah dengan bentuk marketplace. Kita bisa bekerja sama. Jadi kita bangun dulu itu modelnya. Dan pasti harus punya roadmap, ya kan, punya roadmap yang jelas. Kita sudah punya dari tahun 2015 akan bikin apa, 2018 apa, 2019 apa, itu kita sudah punya roadmapnya pada saat di awal. Jadi pengembangannya bertahap sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan dulu, kita capai dulu, dan kemudian nanti kita berkembang terus dari situ. Sampai ke sekarang, ProSehat sudah banyak bekerja sama untuk terkait dengan AI, Big Data, IoT, itu kita sudah mulai ke sana untuk pemanfaatan data-data objektif untuk telekesehatan. Gitu. Ya, soal research and development pada awal memulai ProSehat tentu saja ini kemudian dilakukan. Nah, mengenai developmentnya sendiri, begitu masuk ke masa pandemi, ada mungkin fitur-fitur yang diekspansikan ataupun mungkin ditambah di ProSehat sendiri. Ya betul, memang jadi gini, sebelumnya kami 2019 itu sudah pakai chatbot ya, kita sudah pakai chatbot tahun 2019, kita sudah rilis, kita sudah create WhatsApp chatbot pada saat itu, dan kita begitu pas pandemi ini kita langsung ajukan dan kebetulan diterima di beberapa kerjasama untuk mengembangkan chatbot itu untuk screening COVID-19. Kemudian bagaimana menyambungkan untuk ke pelayanan kesehatan yang terkait ya, waktu itu pas di awal kan kalau OTG, ODP, PDP segala macam harus disambungkan ke pelayanan kesehatan yang terkait. Nah, yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi kesehatan tadi. Jadi tadinya kami belum punya yang namanya Virtual Care Network. Itu sudah dikembangkan prosesnya segala macam. Tetapi ketika masa pandemi bulan Maret itu rumah sakit pada nelponin tim ProSehat. Ini gimana caranya supaya kita bisa survive gitu, bisa grow. Akhirnya kita sama-sama bikin solusi kerjasama ProSehat yang di belakang dari rumah sakit untuk support. Mereka punya chatbot, mereka punya online appointment, kemudian bisa langsung sampai payment segala macam dan menggunakan akses yang sederhana. Jadi aksesnya satu dari websitenya mereka sendiri dan dari WhatsApp. Baik, penerimaannya pada saat awal mula di launch lah seperti apa dari sisi vendor, artinya dari sisi dokter, kemudian juga suster, rumah sakit ataupun apotik, kemudian dari sisi konsumennya sendiri
ataupun masyarakat Indonesia sendiri waktu itu penerimaannya seperti apa? Ya di awal tahun, jadi di awal perjalanan kami tahun 2016-2017 waktu itu ya, itu memang masih baru sekali ya untuk kebutuhan apa namanya atau terkait dengan health tech ya. Waktu itu ya kita bersama-sama sekarang sudah ada beberapa yang apa namanya sudah berkembang juga. Nah, mereka sendiri masih bingung gitu. Sebenarnya kalau dari tenaga kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi, dari pelayanan kesehatan sendiri itu kadang masih bingung. Sebenarnya ini harus kayak gimana ya, harus seperti apa ya, kita harus gimana dengan kayak gini. Karena tidak terbiasa. Karena saya dan teman-teman itu juga background medis, paham bahwa prosesnya itu semua sangat offline. Ya kalau kita tidak bilang manual, ada yang mungkin udah pakai medical record beberapa, tapi masih sangat offline. Nah, jadi ketika ada seperti ini, mereka melihat mereka banyak yang wait and see gitu ya. Tapi begitu ini berkembang, mereka semua mencari gitu. Oh ini caranya nih harus seperti ini. Jadi responnya menjadi baik sekali setelah melihat manfaatnya, setelah kelihatan oh ini harusnya seperti ini kayak gini ya. Kemudian kalau dari si konsumen, nah kami memang mencari pembedaan dengan teman-teman yang lainnya ya di ranah yang health tech ini. Kami melihat bagaimana bisa memfokuskan kepada pelayanan yang pro-sehat. Gitu. Karena konsep kami bukan sick care, konsep kita adalah health care. Ada beda ya, promotif preventif itu sering ketinggalan. Makanya kami masuk dengan vaksinasi, imunisasi, layanan yang menjaga kesehatan gitu. Ya dengan kondisi gini semua orang ngomongin vaksin, jadi kita nungguin ini segala macam seperti apa ya. Nah itu sih dan itu responnya sangat baik. Beberapa kali kemarin kami sempat direview juga, maksudnya kita nggak minta, tapi memang ada yang mencoba dan ini kemudian mereview terkait dengan bagaimana pelayanan bisa kesehatan bisa ke rumah gitu, terutama untuk pencegahan kesehatan. Baik. Selama ini berjalan, pernah atau tidak ada satu challenge yang cukup berat, misalnya sistem mengalami crash dan lain sebagainya, kemudian waktu itu solusinya ataupun pemecahannya seperti apa? Ya pasti ada ya, kecil-kecil seperti itu ada. Tapi kan kami punya tim teknis yang selalu siap ya. Mereka selalu siap untuk ya jam berapapun itu kalau memang ada terkait kondisi masalah teknis itu pasti akan ditangani ya. Downtime segala macam ada pernah kejadian. Dan bahkan kita juga pernah ada miskomunikasi gitu dengan pihak regulator. Makanya sejak saat itu kita berusaha benar-benar catch up dengan kalau kita mau ngapa-ngapain kita juga ngasih tahu gitu. Kita kerjasama, kita beritahu supaya nggak ada miskomunikasi dengan pihak regulator ya, karena kita melihat bahwa yang namanya teknologi itu jarang ya kita bisa bilang 100% gitu, pasti kan 99,9 berapa persen gitu ya. Nah itulah makanya dari Prosehat kita juga selalu ada backup tim kesehatan ya yang sebagai customer service-nya kami. Jadi chatbot itu tidak 100% pure chatbot, selalu ada backup yang dari asisten kesehatannya tadi ya, yang namanya Maya, asisten kesehatan Maya. Itu yang tim customer service yang background-nya kesehatan dan dokternya juga pastinya begitu. Baik, masih ada satu segmen Dr. Bima, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali.